Selamat datang di seri perkuliahan analisis real dengan buku referensi Introduction to Real Analysis karya Bartel dan Serber. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang topik ekor barisan dan teorema limit. Ya, jadi ini merupakan lanjutan dari video pembelajaran kita sebelumnya. Kita mulai dengan memahami apa itu ekor barisan. Ya. Jadi kita lihat definisinya. Jika X adalah barisan X1, X2 sampai Xn dan seterusnya merupakan barisan bilangan real dan M selalu bilangan asli, maka ekor M dari X adalah barisan yang ditunjukkan dengan X sama dengan barisan X M tambah N, di mana N itu bilangan asli. Ya, jadi M ini adalah bilangan asli ya. Bilangan asli sembarang kita bisa pilih M. Terus yang dimaksud dengan ekor barisan dari ekor M dari X itu adalah ini. Ya, ini dia searching XM ya. XM. Itu sama dengan barisan X M tambah N. Jadi karena M tambah N dan N-nya bilangan asli, kita mulai barisannya dengan XM tambah 1, XM tambah 2, XM tambah 3, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Ya. Jadi kalau kita punya barisan X sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan ekor ketiga dari barisan X ini ada atau X3 dituliskan itu sama dengan 8, 10, 12, sampai 2N tambah 6. Ya, kenapa seperti itu? Karena di sini kan kalau kita lihat berarti M-nya itu sama dengan 3. Kan? M-nya sama dengan 3. Berarti kalau kita mau carinya, berarti X 3 tambah 1, X 3 tambah 2, X 3 tambah 3, dan seterusnya. Ya, sampai X yang kedua N, sampai seterusnya ya. Terus, nah ini berarti sama dengan X3 tambah 1 berarti mulai dari X4, terus X5, X6, dan seterusnya. Nah, tadi kalau kembali ke barisan X-nya, X1-nya itu adalah 2, X2-nya itu 4, X3-nya itu 6, X4-nya 8, X5-nya 10, dan seterusnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan X3 itu dimulai dari X4. X4 itu hanya apa? X4-nya adalah 8. Ya, jadi mulainya dari 8, 10, 12, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan X3 atau ekor ketiga dari barisan X yang ini. Nah, sekarang bisa tidak kita cari ekor ke-4, ke-5, ke-6, dan seterusnya? Tentu saja bisa ya. Kita bisa lihat. Di sini saya hapus dulu. Misal kita mau cari ekor ke-5. Ekor ke-5 berarti kalau kita cari X5 berarti mulainya dari apa? Dari X 5 tambah 1, terus X 5 tambah 2, X 5 tambah 3, dan seterusnya. Berarti kita akan mempunyai barisan ekor barisan yang mulai dari X6, X7, X8, dan seterusnya. Yang mana anggotanya? Yang mana suku-suku barisannya X6 berarti ini X1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi berarti mulai dari 12 ya. Berarti 12, 14, 16, dan seterusnya.
Oke, contohnya jelas ya. Kita akan lanjut ke eh, teorema terkait dengan ekor barisan ini. Ada teorema pertama bunyinya itu misalkan X sama dengan barisan XN di mana N bilangan asli dan M itu adalah bilangan asli, maka ekor ke M adalah XM sama dengan XM tambah N dengan N bilangan asli dari X itu konvergen, jadi ekornya itu dikatakan konvergen jika dan hanya jika X-nya juga konvergen. Ya, jadi kalau misalnya barisan X-nya itu konvergen, berarti ekor barisannya juga adalah konvergen. Dalam hal ini, limit dari ekor barisannya akan sama dengan limit dari barisan utamanya. Oke, nanti kita akan lihat contohnya setelah ini ya. Sebelum masuk ke contoh, kita akan lihat satu teorema lagi yang bunyinya jika A sama dengan barisan AN dan X itu sama dengan barisan XN merupakan barisan bilangan real dan X elemen bilangan real, untuk suatu C lebih besar dari 0 dan suatu M bilangan asli, kita akan mempunyai jika untuk C dan M tadi kita mempunyai nilai mutlak XN kurang X itu kurang dari sama dengan CAN untuk semua N bilangan asli dengan N lebih besar sama dengan M dan limit AN sama dengan 0, maka limit XN itu akan sama dengan X ya. Jadi ini merupakan salah satu turunan dari teorema terkait limit yang kita punya di teorema limit barisan yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita akan masuk ke contoh-contohnya. Nah, di sini contoh yang akan saya berikan adalah contoh-contoh yang terkait dengan teorema-teorema di pertemuan sebelumnya, teorema-teorema limit suatu barisan, dan juga terkait dengan teorema yang baru kita bahas tadi. Kita lihat dulu untuk contoh pertama, kita akan menentukan limit N menuju tak hingga atau limit barisan N dengan formulanya itu 4N kurang 1 per 3N tambah 1. Ya, ini kita tahu limitnya itu sama dengan 4 per 3. Di sini kita mau buktikan limit tersebut. Nah, jadi dia sebelum kita masuk ke pembuktian limitnya, kita harus lakukan dulu yang namanya apa? Analisis pendahuluan. Ya. Untuk apa analisis pendahuluan? Karena berdasarkan teori yang akan kita gunakan itu, nanti kita akan pilih K epsilon. Untuk memilih K epsilon ini, kita harus lakukan analisis pendahuluan dulu, supaya kita bisa tahu K seperti apa yang akan kita cari, supaya nanti kita akan dapatkan kalau 4N, tujuannya kita itu untuk menunjukkan kalau 4N kurang 1 per 3N kurang 1 kurang 4 per 3 nilai mutlaknya itu akan kurang dari epsilon. Ya, berdasarkan teorema yang kita sudah punya sebelumnya. Nah, di sini kita akan lakukan analisis pendahuluan. Nah, ini analisis pendahuluan ini sama seperti kita mencari delta pada teorema limit yang pernah kalian pelajari di kalkulus. Ya. Jadi kita akan mulai dari persamaan yang ini. Kita punya 4N kurang 1 per 3N kurang 1 kurang dari kurang 4 per 3. Ya. Itu sama dengan, ini kita selesaikan secara aljabar biasa ya. Jadi ini 3 kali ke sini, jadi penyebutnya disamakan menjadi 3 kali 4N kurang 1 kurang terus 3N kurang 1-nya ke sini, 3N kurang 1 kali 4 penyebutnya menjadi 3N, oh maaf ini tambah 1 ya, tambah di sini. Jadi penyebutnya jadi 3N tambah 1 dikali dengan 3. Oke. Nah, ini kita selesaikan secara aljabar. 3 kali 4N itu 12N. 3 kali negatif 1 negatif 3. Negatif kali 3N kali 4 itu negatif 12N. Terus negatif kali 1 kali 4 itu negatif 4. Ya. Per 3 dikali 3N tambah 1. Oke, ini kita akan selesaikan, didapatkan 12N-nya habis ya, tinggal negatif
7/3 dikali 3N tambah 1. Negatif 7/3 dikali 3N tambah 1. Nah, ini bisa kita pisahkan menjadi nilai mutlak negatif 7/3 dikali 1/3N tambah 1. Oke. Nah, kita ingat kembali sifat dari nilai mutlak. Ya, kalau misalnya bilangannya negatif, kalau misalnya ini bilangannya negatif, berarti kalau X-nya negatif, maka nilai mutlak dari X itu sama dengan apa? Sama dengan negatif dari X. Ya. Jadi, sementara kalau dia positif, nilai mutlak X sama saja dengan X. Oke. Nah, tadi ini kan negatif 7/3. Negatif 7/3 berarti nilai mutlaknya adalah 7/3. Ini kita dapatkan 7/3. Terus nilai mutlak dari 1/3 tambah 1, karena tadi kan N-nya itu adalah apa? N bilangan asli. Itu artinya N selalu lebih besar dari 0. Berarti dia positif. Ya, positif berarti 1/3 tambah 1 juga dia positif. Sehingga nilai mutlaknya bisa langsung kita tuliskan sebagai 1/3N tambah 1. Oke, nah dari sini kita sudah lihat kalau nilai mutlak yang kita punya untuk persamaan yang ini nih akan mengarah ke bentuk 7/3 dikali 1/3N tambah 1. Ya, sekarang supaya dia berhubungan dengan K, karena nanti kita akan ambil, ingat kita akan ambil nilai K itu yang kurang dari N. Ya, atau N-nya itu lebih besar sama dengan K. Itu berarti kalau kita punya 1/N akan kurang dari 1/K. Oke, dia akan berlaku juga ke sini. Jadi ini kita akan tahu kalau dia itu nanti akan kurang dari 7/3 dikali 1/3K tambah 1. Ya. Ini supaya dia jadi sama dengan epsilon, maka kita harus pilih epsilon, pilih K-nya itu yang nanti kita akan pilih K sama dengan supaya menjadikan ini satu apa? Supaya 7/3 dia dikali apa supaya sama dengan 1, ya. Untuk menghilangkan bentuk ini. Dikali apa? Dikali dengan 3/7, ya. Dikali 3/7. Jadi nanti di pembuktian kita akan pilih dari sini ya. Kita akan pilih nanti K-nya itu bukan K. Aduh. Kita akan sabar. Kita hubungkan dulu dan ini ya. Jadi ini kan pertama dikali 3/7 supaya hilang 7/3-nya. Terus supaya ini nanti akan yang ini kita akan arahkan dia supaya jadi epsilon. Ya, bagaimana supaya jadi epsilon? Kita nanti akan pilih K sedemikian sehingga nilai 1 dari 3K tambah 1 ini akan kurang dari 3/7 epsilon. Oke. Jadi ini ya. Berdasarkan hasil pendahuluan yang kita punya itu adalah ini. Oke, kita lihat ke analisis ke pembuktiannya. Oke. Nah, jadi kita lihat pembuktian formalnya sama dengan 4/3. Jadi kita lihat buktinya. Nah, kita mulai dengan ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang. Ya. Lalu kita pilih K, di mana K ini merupakan K epsilon. Biasanya kadang ada buku referensi yang menuliskan K saja, ada juga buku referensi yang menuliskan K epsilon. K ini adalah bilangan asli. Sedemikian sehingga 1/3K tambah 1 itu
kurang dari 3/7 epsilon. Oke. Sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka kita punya tadi nilai mutlak dari 4N kurang 1 per 3N tambah 1 kurang 4/3 itu sama dengan, kita tulis kembali operasi aljabar yang kita selesaikan di analisis pendahuluan tadi, 3 kali 4N kurang 1 kurang 3N tambah 1 kali 4 per 3N tambah 1 kali 3 itu sama dengan nilai mutlak 12N kurang 3 kurang 12N kurang 4 per 3 dikali 3N tambah 1. Oke, ini sama dengan nilai mutlak 7/3 dikali 3N tambah 1. Oke, ini tadi kita tahu nilai mutlaknya itu sama saja dengan 7/3 dikali 1/3N tambah 1. Oke, karena N-nya lebih sama dengan K, itu berarti nanti kita akan punya kalau 3N tambah 1 akan kurang dari atau sama dengan 1/3K tambah 1. Kita ingat ya, kalau misalnya misalnya itu contohnya kalau 8 itu lebih besar dari 5. Ya, itu menunjukkan kalau 1/8 akan kurang dari 1/5. Ini berkebalikan ya. Kalau dalam bentuk 1/. Oke, nah dari sini kita tahu persamaan yang ini dia akan kurang dari ini akan kurang dari 7/3 dikali 1/3K tambah 1 ya. Ini akan kurang dari 7/3 dikali 3/7 epsilon. Dari mana? Dari yang kita punya tadi di sini. Oke. Nah, itu berarti ini sendiri sama dengan epsilon. Oke, jadi karena terbukti kita punya yang ini kurang dari epsilon, berarti limit 4N kurang 1/3N tambah 1 itu sama dengan 4/3. Oke, itu adalah apa yang mau kita tunjukkan. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini kita mau tunjukkan limit dari barisan 3N per N tambah 3 itu sama dengan 3. Ya, dengan cara yang sama, kita akan lakukan dulu analisis pendahuluan. Oke, kita mulai. Persamaan tujuan kita itu adalah nilai mutlak 3N per N tambah 3 kurang dari 3. Ya, yang kita mau tunjukkan nanti itu adalah apa? 3N per N tambah 3 3N per N tambah 3 kurang 3 itu kurang dari epsilon. Ya, jadi kita akan sederhanakan dulu persamaan nilai mutlaknya untuk 3N per N tambah 3 kurang 3. Ya, ini dia sama dengan cara yang sama kita lakukan penyederhanaan operasi aljabar untuk bentuk pecahan. Kita akan dapatkan 3N ini sama dengan 3
3N kurang 3 dikali N tambah 3. Ya, per N tambah 3. Ini sama dengan 3N kurang 3N kurang 9. Ya, per N tambah 3. Ini dapatnya sama dengan negatif 9 per N tambah 3 nilai mutlaknya. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak, kita akan dapatkan kalau ini sama saja dengan 9. Ya, nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9. Terus nilai mutlak dari 1 per N tambah 3 itu sama dengan 1 per N tambah 3. Oke. Nanti ini kita akan kurang dari 9 kali, atau kurang dari sama dengan ya, 1 per K tambah 3. Oke, kita sudah lihat nanti bentuk ini yang akan mengenakan kita untuk pemilihan epsilon. Berarti kita pilih epsilon seperti apa? Kita pilih pemilihan K ke epsilon ya. Kita akan pilih ke epsilon seperti apa? Kita akan pilih K yang memenuhi 1 per K tambah 3 itu kurang dari epsilon per 9 ya, supaya nanti 9 yang ini dia akan habis. Terus ini akan selesai dan ini sehingga menghasilkan epsilon. Oke, kita lihat pembuktian formalnya. Ini sama dengan 3 ya. Jadi kita mulai dengan ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang. Lalu pilih K epsilon atau K saja elemen N sedemikian sehingga 1 per K tambah 3 itu akan kurang dari epsilon per 9. Oke. Sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka nilai mutlak dari 3N per N tambah 3 kurang 3 itu sama dengan tadi 3N kurang 3 kali N tambah 3 per N tambah 3 itu sama dengan, langsung saja tadi nilai mutlak negatif 9 per N tambah 3 itu sama dengan 6 dikali 1 per N tambah 3 ya. Ini akan kurang dari sama dengan 6 dikali 1. 6 dikali 1 per K tambah 3. Ya, itu akan kurang dari, maaf bukan 6 sini ya, 9 ya. Kan kurang dari 9 dikali epsilon per 9 sama dengan epsilon. Oke, karena kita sudah dapatkan kalau ini sama dengan epsilon berarti pernyataan ini dia terbukti. Itu apa yang kita mau tunjukkan. Oke, kita akan lanjut ke contoh berikutnya ya. Nah, di sini contoh ini akan menunjukkan contoh untuk penerapan teorema kita tadi tentang limit barisan dari ekor barisan ya. Jadi kita punya barisan utamanya itu Y sama dengan 1/N, di mana N-nya elemen N ya. Kita mau cari, yang kita mau cari itu adalah limit dari Y4 ya. Oke, nah di sini kita bisa tuliskan dulu Y-nya itu sama dengan apa saja. Kita mulai dari 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya ya.
Y4, berarti kita akan mulai dari mana kalau Y4? Y4 berarti kita akan mulai dari Y4 tambah 1, terus Y4 tambah 2, Y4 tambah 3, dan seterusnya. Ini berarti kita mulai dari Y5, Y6, Y7, dan seterusnya. Suku-sukunya apa saja? Y5 berarti mulainya ini Y1, Y2, Y3, Y4, nanti 1/5. Ya. Nanti mulainya dari 1/5, 1/6, 1/7, dan seterusnya. Di teoremanya itu berbunyi kalau misalnya barisan utamanya itu konvergen, berarti ekor barisannya juga konvergen. Dan limit dari ekor barisan itu akan sama dengan limit barisan utamanya. Ya, tadi untuk yang ini kita tahu kalau limit dari Y itu sama dengan 0. Ya. Itu berarti menunjukkan kalau limit dari Y4 akan sama dengan limit Y sama dengan 0. Oke? Jadi ini contoh untuk penerapan teorema yang kita sudah punya sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Di sini jika A lebih besar dari 0, maka kita mau tunjukkan limit 1/1 tambah NA sama dengan 0. Ya, kita ini menggunakan teorema yang kedua yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi kita mulai dengan karena A lebih besar dari 0, maka NA itu pasti akan lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Dan kurang dari 1 tambah NA. Jelas ya, karena A-nya itu positif, terus N-nya juga positif, berarti dia akan kurang dari, kalau hasil perkaliannya itu NA, berarti NA itu akan kurang dari 1 tambah NA. Oke. Nah, ini mengakibatkan kalau kita rubah dalam bentuk 1 per, itu berarti 1 per NA tambah 1 akan kurang dari 1 per NA. Ya, kita ingat tadi seperti contoh di sebelumnya, karena N lebih besar dari K, berarti 1 per K akan lebih besar dari 1 per N. Ya. Jadi ini dia menunjukkan hal yang sama. Karena NA kurang dari 1 tambah NA, berarti 1 per NA tambah 1 akan kurang dari 1 per NA. Yang mana itu dia mengakibatkan nilai mutlak dari 1 per 1 tambah NA kurang 0 akan kurang dari sama dengan 1 per A kali 1 per N. Dari mana bentuk ini? Ini merupakan penjabaran dari 1 per NA tadi ya untuk semua N elemen N. Nah, karena kita tahu kalau limit dari 1 per N itu sama dengan 0, berarti berdasarkan teorema yang kita sudah punya itu, dengan mengambil C-nya itu sama dengan 1 per A, dan M-nya sama dengan 1, diperoleh bahwa limit 1 per 1 tambah NA itu sama dengan 0. Ya. Kalian bisa, kalau kalian agak bingung, bisa cek kembali dulu pernyataan awal dari teorema yang kalian sudah punya tadi. Ya, tadi apa? Dia itu bentuknya kalau XN kurang X itu harus kurang dari sama dengan C dikali barisannya ya, AN ya. Di sini C yang diambil adalah 1 per A, terus AN-nya itu adalah 1 per N. Kalau misalnya limit dari AN-nya sama dengan 0, limit dari AN sama dengan 0, maka kita bisa pastikan kalau limit dari si XN juga sama dengan 0 ya. Ini tadi untuk pernyataan teoremanya. Oke. Kita lanjut ke teorema-teorema terkait limit barisan ya. Nah, sebelum itu kita mau mendefinisikan barisan yang terbatas. Sebelum mendefinisikan barisan terbatas, di sini saya akan memberikan definisi untuk fungsi yang terbatas. Jadi suatu fungsi f dari himpunan A ke B dikatakan terbatas jika terdapat K elemen R sedemikian sehingga nilai mutlak fx kurang dari sama dengan K untuk setiap X elemen A, dengan K itu lebih besar sama dengan supremum batas bawah fungsi
batas bawah dari FA sampai batas atas dari FA. Jadi K itu adalah supremum dari interval terbuka batas bawah FA sampai batas atas FA. Ya, itu K-nya lebih besar dari itu. Oke, nah ini dikatakan B itu harus himpunan berhingga sehingga supremum B dan infimum B itu ada di B. Kita lihat bagaimana definisi barisan terbatas. Jadi definisi barisan terbatas, barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih besar dari 0 sehingga nilai mutlak dari Xn itu kurang dari sama dengan M untuk semua N elemen N. Ya. Jadi dia ini merupakan perluasan dari fungsi tadi. Bukan perluasan, contohnya ya, kasus khususnya. Jadi kalau dalam bentuk barisan, yang mana kita tahu kalau barisan itu adalah fungsi dari bilangan real ke bilangan asli. Ya, fungsi antara bilangan real dan bilangan asli, sehingga dari definisi fungsi terbatas tadi, kita bisa turunkan definisi untuk barisan bilangan real yang terbatas. Di mana dia dikatakan terbatas kalau ada bilangan real M yang lebih besar dari 0, sehingga semua nilai mutlak dari suku-sukunya si X itu akan kurang dari sama dengan M. Oke. Nah, kita lihat teorema pertama dari di sini itu adalah suatu barisan bilangan real yang konvergen terbatas. Ya, ini salah satu teorema penting yang harus kalian ingat. Bunyinya itu suatu barisan bilangan real yang konvergen pasti terbatas. Kita lihat buktinya ya. Di sini kita buktikan mulai dari kita punya suatu barisan Xn, di mana limit Xn itu sama dengan X. Dan suatu epsilon sama dengan 1. Ya, dengan menggunakan teorema sebelumnya, yaitu teorema 3.1.6 bagian C, itu terdapat bilangan asli K. Di sini K-nya sama dengan K1. Kenapa K1? Karena kita punya apa kemarin, K-nya sama dengan K epsilon ya. Karena di sini epsilonnya 1, berarti di sini K sama dengan K1, sehingga jika N lebih besar dari sama dengan K, maka Xn kurang X itu kurang dari 1 ya. Ini menggunakan teorema yang sama dengan teorema yang kita gunakan pada dua contoh pertama tadi ya. Dari sini dengan menggunakan akibat dari teorema 2.3.4a tentang ketaksamaan segitiga, jika N lebih besar dari K, maka kita dapatkan kalau Xn akan kurang dari nilai mutlak X tambah 1. Ya, jadi nanti itu penjabaran dari Xn kurang X tadi menggunakan teorema ketaksamaan segitiga. Setelah itu kita pisahkan menjadi seperti ini. Nilai mutlak Xn kurang dari nilai mutlak X tambah 1. Ya. Dengan menetapkan M sama dengan supremum dari himpunan nilai mutlak X1 sampai nilai mutlak X tambah 1, maka diperoleh nilai mutlak Xn akan kurang dari sama dengan M untuk semua N elemen M. Kenapa? Karena ingat M itu adalah supremum, yang mana dia menjadi supremum ketika semua suku dari barisan tersebut akan kurang dari M. Ya, oke, jadi dia terbukti. Kita lanjut ke teorema berikutnya. Di sini teoremanya mengatakan ada dua ya. Yang pertama, misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan bilangan real yang masing-masing konvergen ke X dan Y, serta ada suatu konstanta C bilangan real, maka barisan X tambah Y, X kurang Y, dan X kali Y dan C kali X ini, X kali Y di sini ya, supaya tidak kelihatan terpisah. Jadi kita punya barisan X tambah Y, X kurang Y, X kali Y, dan CX. C kali X itu berturut-turut akan konvergen ke X tambah Y, X kurang Y, X kali Y, dan CX. Ya. Jadi teorema ini akan sangat membantu kalian sekali ketika mencari limit suatu barisan. Karena kenapa? Ketika misalnya kita sudah punya barisan itu, kita bisa pisahkan menjadi dua barisan, yang mana merupakan operasi penjumlahan, pengurangan, atau perkalian, maka kita akan dengan mudah menentukan limit dari barisan tersebut. Ya, karena hasil pecahan itu kita sudah tahu sebelumnya apa limitnya. Nanti kita akan lihat contohnya setelah ini.
Yes. Yang kedua dari teorema itu berbunyi jika xn konvergen ke x dan ada lagi barisan zn yang barisan tak 0 itu konvergen ke z dan z tidak sama dengan 0, maka barisan x per z itu akan konvergen ke x kurang dari x per z. Ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi kalau barisan Zn itu dia semua unsurnya tidak ada yang sama dengan 0. Kalau misalnya ada satu saja yang sama dengan 0, maka teorema yang bagian B ini tidak bisa diterapkan. Ya. Nanti kita akan lihat contohnya berikutnya ya. Kita lanjut ke teorema berikutnya. Di sini jika X sama dengan jika X sama dengan Xn adalah barisan yang konvergen dan Xn itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua n-nya, maka limitnya juga atau nilai X-nya itu akan lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau misalnya semua barisannya adalah semua suku-suku barisannya adalah bilangan positif, maka limitnya juga pasti adalah positif ya. Atau kalau misalnya semua sama dengan 0, berarti limitnya juga sama dengan 0. Kita buktikan menggunakan pembuktian tidak langsung ya. Di sini pembuktian tidak langsung berarti yang kita negasikan adalah konklusi dari teorema ini. Konklusinya yang mana? Konklusinya yang ada yang ini. Sehingga kita mengandaikan kalau X-nya kurang dari 0. Ya, negasi dari pernyataan yang ini. Nanti ketika kita turunkan dan ada kontradiksi, berarti pengandaian kita salah. Oke? Nah, di sini kita pilih Z sama dengan negatif X, di mana Z-nya itu dia pasti positif ya. Karena tadi X-nya itu negatif. Kalau negatifnya dari negatif, berarti dia positif. Jadi kita pilih Z sama dengan negatif X, berarti Z lebih besar dari 0. Nah, karena X konvergen ke X, maka terdapatkah bilangan asli sedemikian sehingga Xn itu akan lebih besar dari X kurang epsilon dan lebih kecil dari X tambah epsilon. Sini ada X ya. X tambah epsilon. Untuk semua N lebih besar sama dengan K. Khususnya kita akan mempunyai XK itu akan kurang dari X tambah Z sama dengan tadi Z-nya ini X tambah negatif X itu sama dengan 0. Hal ini kontradiksi dengan hipotesis bahwa Xn itu lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena kita punya XK, di mana K-nya itu kurang dari N, berarti dia salah satu bagian dari Xn. Dia itu kita dapatkan kurang dari 0, sementara di premis atau di hipotesis kita punya kalau semua Xn itu dia lebih besar sama dengan 0. Ini kontradiksi. Berarti karena kontradiksi, artinya pengandaian kita salah. Jadi yang benar adalah harus X lebih besar sama dengan 0. Oke. Kita lanjut ya. Nah, teorema berikutnya berbunyi jika X sama dengan Xn dan Y sama dengan YN merupakan barisan konvergen dan Xn itu kurang dari sama dengan YN untuk semua N elemen N, maka limit dari Xn juga pasti kurang dari sama dengan limit YN. Oke. Nah, pembuktiannya di sini cukup singkat ya. Kita lihat. Kita mulai dengan misalkan Zn sama dengan Yn kurang Xn ya, sehingga Z itu sama dengan Y kurang X. Nah, dan Zn itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua N elemen N. Dari teorema sebelumnya, dua teorema sebelumnya, kita peroleh kalau limit Z juga pasti lebih besar dari 0. Yang mana limit Z ini sama dengan limit Yn kurang limit Xn. Ya, jadi kita punya dari sini kan berarti limit Yn kurang limit Xn akan lebih besar sama dengan 0 ya. Ini berarti limit Xn akan kurang dari sama dengan limit Yn. Oke. Jadi teoremanya terbukti. Kita lanjut teorema lagi, jika X sama dengan Xn suatu barisan konvergen dan Xn itu nilainya berada di antara A dan B interval tertutup. Jadi
N lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B untuk semua N elemen N, maka limitnya juga pasti berada di interval A dan B tersebut. Ya, jadi ini bisa juga disebut sebagai bukan. Ini dia nanti akan membawa kita ke teorema yang disebut dengan teorema Apit. Ya. Kita langsung lihat buktinya menggunakan bukti langsung. Jadi misalkan Y barisan konstan, ya. Jadi barisan konstan B, B, B dan seterusnya. Dari teorema sebelumnya diperoleh limit X akan kurang dari sama dengan limit Y sama dengan B. Secara sama dapat ditunjukkan kalau limit X juga akan lebih besar sama dengan A, ya, dengan kita mengambil barisan konstan lain yang sama dengan A. Oke. Kita lanjut ke, nah ini dia teorema Apit. Ya, jadi teorema Apit itu dia berbunyi jika kita punya X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, dan Z sama dengan Zn, barisan yang memenuhi setiap suku-sukunya itu akan seperti ini. Yn lebih besar sama dengan Xn kurang dari sama dengan Zn untuk semua N elemen N. Ya. Jadi Yn ini suku-sukunya diapit oleh suku-suku Xn dan suku-suku Zn. Maka dan limit Xn sama dengan limit Zn, maka Yn akan konvergen dan limit Xn sama dengan limit Yn sama dengan limit Zn. Ya. Di sini Z seharusnya. Limit Zn. Kita lihat pembuktiannya. Kita mulai dari menggunakan pembuktian langsung. Di sini kita misalkan W sama dengan limit Xn sama dengan limit Zn, ya. Tadi kita punya kalau limit Xn itu sama dengan limit Zn. Nah, jika epsilon lebih besar dari 0, kita ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka karena X dan Z itu konvergen ke W, pasti terdapat K elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk semua N bilangan asli dengan N lebih besar sama dengan K, kita punya kalau Xn kurang W itu akan kurang dari epsilon, dan X, dan ini Z, ya. Dan Zn kurang W juga akan kurang dari epsilon. Nah, dari pernyataan hipotesisnya, kita dapatkan kalau Yn kurang W, dari pernyataan yang ini, ya. Ini semuanya kita kurangi dengan W, kita dapatkan Yn kurang W akan lebih besar sama dengan Xn kurang W, dan kurang dari sama dengan Zn kurang W untuk semua N bilangan asli. Yang diikuti Yn kurang W-nya akan lebih besar dari negatif epsilon dan kurang dari epsilon. Ya. Nah, untuk semua N lebih besar sama dengan K. Karena epsilon lebih besar sama dengan nolnya sebarang, jadi kita punya kalau limit Yn itu sama dengan W. Oke, ini menggunakan teorema yang dibahas pada video sebelumnya. Kita lanjut ke contoh, ya. Jadi contoh-contoh ini akan saya selesaikan menggunakan beberapa teorema terakhir yang saya jelaskan tadi, ya. Yang pertama kita mau tunjukkan kalau limit 3n kurang 1 per n itu sama dengan 3. Nah, di sini kita akan mulai dengan memisahkan barisan ini menjadi dua barisan yang berbeda. Ya, barisan pertama itu X merupakan barisan konstan. Sementara barisan keduanya itu adalah barisan Y sama dengan barisan seper N. Ya. Maka kita punya barisan yang di atas itu 3N per N itu akan sama dengan X kurang Y. Kenapa sama X kurang Y? Kita lihat di sini kalau 3 kurang seper N itu, kalau samakan penyebutnya, akan sama dengan 3N kurang 1 per N. Oke, jadi barisan yang ini dia itu sama saja dengan X kurang Y. Oke, dengan menggunakan teorema sebelumnya, ya, dengan menggunakan teorema berapa tadi? Teorema 3.2.3 yang bagian A, ya.
kita peroleh limit dari 3n kurang 1 per n itu sama saja dengan limit x kurang y sama dengan limit dari barisan konstan 3 kurang limit dari barisan 1 per n. Barisan konstan limitnya berarti konstan itu ya, berarti 3 kurang, sementara limit untuk barisan 1 per n kita tahu adalah 0. 3 kurang 0 berarti sama dengan 3. Oke. Mudah kan? Jadi kita kalau sudah punya teorema dan kita tahu teorema itu seharusnya akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita punya teorema bukan menyulitkan kita, tapi harusnya memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini contohnya adalah 2n kurang 1 per n tambah 3. Ya, tadi kalau kita punya di contoh sebelumnya untuk pemisahan barisannya itu dia sama-sama konvergen. Ya, X sama dengan barisan 3 itu konvergen ke 3, sementara Y barisan 1 per n itu konvergen ke 0. Sekarang bagaimana dengan bentuk yang ini? Ya, dia bentuknya bentuk pecahan, tapi kita lihat bahwa untuk barisan 2n kurang 1 dan barisan ini dia tidak konvergen ya. Begitu juga untuk barisan yang n tambah 3, dia juga tidak konvergen. Nah, sekarang kalau tidak konvergen, bagaimana caranya kita mau terapkan teorema yang sebelumnya? Sementara persyaratannya untuk teorema sebelumnya itu dia harus konvergen. Ya, jadi caranya kita harus memodifikasi dulu bentuk ini supaya menjadi barisan ekuivalen. Ada kita tentukan barisan ekuivalen yang lain, yang mana dia itu menjadi barisan yang konvergen. Ya, kita lihat. Jadi kita tidak bisa menerapkan teorema tadi, tetapi ya, kita punya kalau 2n kurang 1 per n tambah 3, ini kalau masing-masing ruas yang di atas kita bagi dengan 1 per n, pemilangnya kita bagi 1 per n, terus penyebutnya juga kita pakai pemilangnya kita bagi dengan n dan penyebutnya juga kita bagi dengan n, maka kita akan dapatkan ini menjadi per n per n kurang 3 tambah 3 per n. Ini menjadi 2 kurang 1 per n per 1 tambah 3 per n. Ya. Nah, di sini sudah kelihatan kalau konvergen kan. Nah, selanjutnya kita misalkan X-nya itu sama dengan 2 kurang 1 per n, barisan 2 kurang 1 per n, dan Z itu sama dengan barisan 1 tambah 3 per n. Oke. Dari sini dengan menerapkan teorema seperti pada contoh sebelumnya, kita dapatkan kalau limit X itu sama dengan limit 2 itu 2, limit 1 per n itu 0, berarti 2 kurang 0 itu adalah 2. Ya, dan limit dari Z itu sama dengan limit barisan 1 itu 1, terus barisan 3 per n limitnya itu adalah 0. Jadi 1 tambah 0 itu hasilnya 0. Maaf, 1 tambah 0. 1 tambah 0 itu hasilnya 1 ya, bukan 0. Hasilnya 1, dan 1 ini dia tidak sama dengan 0. Ya. Karena si Z-nya tidak sama dengan 0, berarti kita bisa menerapkan teorema 2.3 yang bagian B. Ya. Jadi, limit dari 2n kurang 1 per n tambah 3 itu sama dengan limit X per limit Z. Sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Oke.
terbukti ya. Oke, kita lihat contoh-contoh yang berikutnya. Di sini kita melihat limit untuk 2n per n kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Ya, jadi ini dia menggunakan cara yang kurang lebih sama dengan contoh sebelumnya. Ya, ini kita masing-masing bagi dengan n. Ya, jadi pembilangnya kita bagi n, untuk 2n kita bagi n. Terus n kuadrat tambah 1 kita bagi juga dengan n. Ya. Jadi 2n dia menjadi 2 per n, terus n kuadrat tambah 1 bagi n jadi n tambah 1 per n kuadrat. Per n kuadrat ya. Ini keliru ya, seharusnya ini dia masing-masing bagi n kuadrat. Ya, jadi 2n per n kuadrat tambah 1 itu dia masing-masing dibagi dengan n kuadrat. Kita dapatkan, bukan bagi n tadi ya, saya salah sebut. Jadi dia seharusnya dapatkan ini menjadi 2 per n, terus bawahnya menjadi 1 tambah 1 per n kuadrat. Oke. Nah, untuk yang bagian atasnya, yang 2n, limit 2 per n itu sama dengan 0. Terus yang bagian bawahnya, kalau 1 per n kuadrat kan sama dengan 0 ya limitnya. Berarti kalau 1 tambah 1 per n kuadrat sama dengan 1. Oke. Maka limit dari 2n per n kuadrat tambah 1 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Oke, kita menerapkan teorema yang sama tadi ya. Teorema 3.2.3.b. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Di sini limit sin n per n itu sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang ini kita tidak dapat menggunakan teorema 3.2.3b secara langsung. Tetapi kita bisa memodifikasinya dengan melihat batasan nilai dari sin n. Ya. Kita tahu kalau nilai sinus itu ada di antara negatif 1 sampai 1. Ya. Jadi nilai sin n, berapapun n-nya itu akan berada di antara negatif 1 sampai 1. Maka di sini dengan membagi semuanya dengan n, kita dapatkan kalau sin n per n itu akan lebih besar sama dengan min 1 per n dan kurang dari sama dengan 1 per n. Ya, untuk semua n lebih besar, untuk semua n bilangan asli. Dan kita tahu kalau limit dari negatif 1 per n itu sama dengan 0. Sama juga dengan limit dari 1 per n. Ya, sehingga kita bisa punya bentuk yang ini tadi, dia menjadi 0 kurang dari sin, maaf, ketika kita mengambil limitnya, ini sinusnya. Kita akan dapatkan kalau limit dari barisan sin n per n itu akan lebih sama dengan 0 dan juga kurang dari sama dengan 0. Dengan menggunakan teorema Apit, kita dapatkan kalau limit sin n per n itu sama dengan 0. Oke? Nah, ini adalah teorema-teorema terakhir dari pembahasan kita di video ini ya. Saya hanya menyebutkan saja, dan ini sebenarnya paling banyak digunakan untuk menyederhanakan barisan-barisan bentuk aljabar. Ya, di sini ada bentuk nilai mutlak, bentuk akar, dan yang terakhir ini perbandingan ya. Kita lihat untuk teorema yang 3.2.9 bunyinya, jika barisan X sama dengan Xn itu konvergen ke X, maka barisan dari nilai mutlak Xn akan konvergen juga ke nilai mutlak X. Ya. Yaitu kalau misalnya limit Xn sama dengan X, berarti limit nilai mutlak Xn akan sama dengan nilai mutlak X. Oke, teorema yang berikutnya untuk bentuk akar, jika barisan X konvergen ke X, dan Xn lebih besar sama dengan 0 untuk semua n bilangan asli, maka barisan dari
akar XN akan konvergen dan limit barisan akar XN ini akan sama dengan akar X. Oke. Dan teorema yang terakhir, jika XN barisan bilangan real positif, sehingga kita punya L itu adalah limit dari perbandingan, XN tambah 1 per XN ya. Itu ada, itu jika L-nya kurang dari 1, maka XN konvergen dan limit XN sama dengan 0 ya. Jadi ini bentuk ini, dia nantinya itu akan digunakan kalau nggak salah pada, pelajaran-pelajaran terkait persamaan diferensial dan kalkulus untuk, uji kekonvergenan suatu barisan. Oke. Demikian tadi pembahasan saya cukup panjang terkait dengan ekor barisan, serta teorema-teorema yang ada pada limit barisan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika bermanfaat silakan di-like, share, dan subscribe channel saya. Jika ada yang tanyakan silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.